Baiklah, kita lanjut. Selanjutnya yaitu subbab yang selanjutnya B, perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Setelah kita bahas tadi beberapa Asmaul Husna, 7 yang kita bahas ya dari 99 Asmaul Husna. Itu ada Al-Karim yang kita bahas tadi ya, kemudian ada Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Akhir, Al-Jami, Al-Adl. Ada 7 nak ya yang kita bahas. Nah, di sini kita akan membahas perilaku-perilaku yang mencerminkan bahwa seseorang itu sudah mencerminkan, sudah memiliki asmanya Allah, sudah mencerminkan. Jadi pencerminan bahwa dia sudah paham, sudah memiliki, sudah mengerjakan, sudah menerapkan bahwa dia memiliki asmanya Allah, memiliki asmaul husna, yaitu salah satunya adalah keluhuran budi. Keluhuran budi. Budi pekerti yang luhur dalam bahasa agama sering disebut dengan istilah akhlakul karimah atau akhlak mudah. Sering juga diterjemahkan akhlak terpuji, bahasa mudahnya ya, perilaku terpuji, sifat terpuji. Nah, ini ya. Nah, kalau kita bertanya akhlak siapa yang seharusnya kita contoh, tentu sudah pasti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang anak-anak muda itu punya fans, nah ya, punya idola. Nah, seharusnya sebagai seorang muslim, idola kita siapa? Tentunya Nabi Muhammad, bukan artis-artis Korea atau artis-artis yang sekarang lagi naik daun dengan film-filmnya si Joko atau si Ulan itu ya, apa ibu juga nggak tahu itu judulnya. Nah, harusnya yang jadi contoh kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah malu nak, karena memang itu yang seharusnya ya. Itu adalah suri teladan yang paling baik, paling sempurna. Justru kita malu kalau kita sampai tidak mengenal atau bahkan tidak mau tahu, tidak mau mencontoh sikap, perilaku, tutur kata daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada 2 ayat, tapi Ibu akan menjelaskan di ayat yang surat Al-Ahzab ya, ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nah, di sini ada kata-kata yang perlu digarisbawahi, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah sudah kenal ya, tentu mungkin ada nama teman kalian, ada nama orang tua kalian, ada nama adik kalian yang namanya uswatun hasanah. Di sini uswatun hasanah artinya adalah suri teladan, contoh yang baik. Nah, contoh yang baik itu ada pada siapa? Tentu ada pada diri Rasulullah. Siapa Rasul kita? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yuk dari sekarang kalau ditanya siapa idola kamu, siapa contoh terbaik hidup kamu, adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Di sini ada beberapa contoh dari perilaku, contoh dari kehidupan Rasulullah ya, perilaku yang mencerminkan betapa keluhuran budi Rasulullah itu sangat tinggi. 1. Yang A, setiap kali beliau melewati sebuah rumah, pemilik rumah itu selalu mencaci Nabi Muhammad SAW dengan cacian dan ejekan yang sangat menyakitkan. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas ejekan tersebut. Justru ketika orang yang mengejek itu sakit, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali menengoknya. Keluhuran budi pekerti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti itulah orang tersebut akhirnya masuk Islam. Nah, ini luar biasa. Jadi gini nak, intinya ketika kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu wajar dan harus ya. Ketika orang baik pada kita, maka kita harus membalasnya dengan kebaikan juga, atau bahkan lebih baik lagi. Tapi yang luar biasa adalah
berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, ini yang sangat luar biasa sekali ya. Yang jarang sekali manusia bisa lakukan. Maksudnya manusia biasa ya. Kalau Nabi Muhammad manusia tapi bukan manusia biasa. Manusia yang luar biasa. Nah, itu. Ada contoh-contoh yang lain B dan C serta D, bisa kalian baca sendiri ya. Contoh keluhuran budi daripada Nabi Muhammad SAW. Berarti ketika kita sudah berbuat baik, sudah berusaha untuk menampilkan perilaku dan tutur kata yang baik kepada orang lain, mudah-mudahan kita sudah mencerminkan asma Allah, yaitu Al-Karim. Jadi keluhuran budi adalah salah satu contoh dari asmanya Allah, Al-Karim, Maha Mulia. Yang kedua yaitu teguh pendirian. Teguh pendirian atau kokoh pendirian disebut juga dengan istilah istiqomah ya. Istiqomah sudah kalian sering dengar ya. Istiqomah yaitu berpegang teguh pada prinsip hidup yang sesuai dengan agama, tidak mudah goyah, tidak mudah gentar, tidak putus asa, serta tidak mudah tergoda oleh rayuan dan godaan apapun. Nah, itu istiqomah. Kalau kita berbicara teguh pendirian, maka ini adalah salah satu sikap yang mencerminkan asmanya Allah, yaitu Al-Matin ya. Nah, di sini juga pendirian yang kokoh antara lain tergambar dari beberapa peristiwa. Ini juga kembali ke contoh Rasulullah kita ya, sebagai uswatun hasanah hidup kita. Yang A nih, nanti bisa dibaca. Ini yang B, coba dilihat yang B. Kalian kenal dengan Bilal bin Robah? Nah, Bilal bin Robah ini muazin pertama di dalam Islam ya. Sudah tahu kisahnya Bilal bin Robah? Bilal bin Robah ini yang disiksa habis-habisan oleh Umayyah, dijemur di padang pasir yang panas. Kemudian setelah dijemur ditindih oleh batu yang besar. Di badannya ditindih ya. Karena apa? Karena dipaksa supaya tidak memeluk agama Islam, untuk keluar dari agama Islam. Tapi Bilal bin Robah mau tidak? Tidak. Ya, dia tetap teguh pendirian, tetap kokoh pendiriannya memeluk agama Islam walaupun disiksa habis-habisan. Kalau kita, apakah kita bisa mempertahankan iman dan Islam kita jika mendapat ujian seperti Bilal bin Robah? Mudah-mudahan bisa ya. Iya. Contohnya banyak sekali. Yang C ada Thomas Alva Edison yang berkali-kali melakukan percobaan untuk menciptakan bola lampu. Jadi bola lampu yang sekarang kita nikmati sekarang ini itu bukan langsung sekali kedip langsung jadi bisa kita nikmati, itu bukan seperti itu ya. Jadi Thomas Alva Edison itu menciptakannya berkali-kali gagal, berkali-kali jatuh, tapi tetap teguh pendirian, punya kokoh pendiriannya bahwa saya pasti berhasil menciptakan bola lampu ini. Dan sekarang tentunya sudah kita rasakan benar berhasil, terciptalah bola lampu yang diciptakan oleh pertama kali oleh Thomas Alva Edison ya. Kemudian yang D ini contoh juga penting. Kalau di Indonesia ini sudah terkenal sekali dengan korupsi ya. Biasanya yang mengawasi adalah petugas KPK. Contohnya di sini, petugas KPK yang terus-menerus bekerja untuk memburu teror dari para koruptor dan koleganya. Para petugas KPK diancam akan dibunuh, keluarganya akan dianiaya, dan berbagai ancaman lain untuk menghentikan kerja keras KPK. Akan tetapi, para petugas KPK tidak gentar langkahnya, tidak surut keberaniannya, dan tidak menciut, dan tekadnya bulat untuk meringkus praktik-praktik korupsi. Nah, ini petugas KPK yang tidak pernah lelah, tidak pernah berputus asa, tidak pernah gentar untuk memperjuangkan, memberantas para koruptor ya. Kemudian kalau contoh yang dilihat oleh gambar ini, yang di bawah nih ada anak SD
sepertinya mau berangkat sekolah tapi jalannya terhalang rintangan, mungkin jembatannya hanya dengan seutas tali. Namanya Adi ini. Adi seorang siswa yang baru masuk tingkat SD, tidak kenal lelah meski harus pergi ke sekolahnya dengan berjalan kaki sepanjang 1 km, lalu menyeberangi sungai dengan jembatan berupa tali tambang saja. Kalau kita sekarang enak nak ya, mau sekolah ada motor, diantar mobil, atau bahkan mau belajar daring ada HP-nya, ada gadgetnya, ada gawainya, ada datanya. Orang tua selalu ngasih data ya, bersyukur. Kalaupun kita tidak mendapat ujian seperti mereka tadi, ataupun ujian seberat Nabi Muhammad SAW ya, alhamdulillah. Jadi harus kita syukuri. Nah, ini tadi yang kita bahas adalah contoh dari asma-Nya Allah, yaitu Al-Matin. Kemudian yang ketiga, menciptakan rasa aman. Ketika kita berbicara menciptakan rasa aman, ini tentunya adalah cerminan asma-Nya Allah adalah Al-Mu'min, memberikan rasa aman ya. Al-Mu'min. Contohnya langsung nih. Contohnya nanti ayatnya bisa kalian baca sendiri nak ya. Adapun sikap dan perbuatan yang dapat memberikan rasa aman antara lain contohnya tidak membuang sampah sembarangan karena bisa menimbulkan bencana banjir, bau busuk atau bahaya lainnya. Jadi kalau di sekolah jaga kebersihan, tahu mana kotak sampah, mana tempat membuang sampah. Kalau buang sampah, kotak sampahnya jangan dibuang juga gitu. Ya, tahu mana bahan organik, mana anorganik, jadi lingkungan kita bisa sehat. Nah, ini contoh dari memberi rasa aman. Kemudian yang B, tidak mengemudikan kendaraan dengan ugal-ugalan atau kebut-kebutan. Di SMA tuh kalau pulang sekolah kuat-kuatan bunyi knalpot. Nah, ini tidak mencerminkan memberikan rasa aman untuk orang lain ya. Tuh. Kemudian yang C, tidak menggunakan knalpot sepeda motor yang menimbulkan suara bising. Tadi masih berkaitan dengan yang B ya. Kebut-kebutan juga, ugal-ugalan. Ada guru disalip aja tanpa permisi. Nah, itu tidak baik ya. Kemudian yang D, tidak menggunjing atau menuduh atau memfitnah orang lain karena bisa merusak nama baik orang lain. Bab 1, bab pertama udah kita bahas juga ya. Oke, kemudian tawakal. Tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita seperti ini nah. Tugas kita, prosesnya, kerjanya itu manusia sendiri yang mengerjakan. Kemudian hasilnya bukan manusia yang menentukan. Siapa? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah namanya tawakal. Jadi kita bekerja, kita menjalani hidup ini, manusia yang menentukan. Masalah hasil biarlah Allah yang menentukan. Makanya ada tawakal, artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Yuk kita berusaha, tapi hasilnya Allah yang Maha tahu mana yang terbaik untuk manusia itu sendiri. Tawakal itu adalah cerminan dari apa? Al-Wakil ya. Asma Allah Al-Wakil. Di sini ada ayatnya nih. Quran surat Ali Imran, surat ketiga di dalam Al-Quran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Mudah-mudahan kita adalah golongan dari orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Kemudian yang kelima, perilaku yang mencerminkan asmaul al-adl. Sesuai nih, berarti kalau asmanya al-adl, maha adil, maka sudah pasti kita harus menjadikan diri kita adalah salah satu orang yang adil. Adil itu bukan berarti sama rata nak ya, enggak, maksudnya enggak melulu selalu sama rata. Adil itu artinya menempatkan sesuatu secara proporsional, sesuai tempatnya, sesuai kebutuhannya ya.
Bersikap adil merupakan ciri orang yang beriman dalam menyelesaikan suatu perkara. Orang yang beriman akan memutuskannya secara adil, tidak menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Di sini contohnya bisa dibaca sendiri. Sebagai ketua kelas, Angga dipercaya untuk membuat jadwal piket kebersihan di kelas. Lalu Angga membuat 6 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 5 orang. Setiap orang yang tidak mengerjakan tugasnya akan dikenai hukuman berupa denda sebesar Rp2.000. Jadi nggak pilih kasih, mau temennya, mau bukan temennya, mau gengnya, mau bukan gengnya. Semua peraturan yang dibuat ketua kelas maka berlaku untuk satu kelas. Nah, itu adil ya. Oke, ayat selanjutnya surah Al-Baqarah bisa dibaca sendiri. Sudah selesai. Ini hanya sebagian contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna yang sudah kita bahas tadi. Nah ya, contoh yang lain banyak. Mungkin contoh yang sesuai di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nanti tugas selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.